Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sesi kedua tentang sholat. Sholat itu apa? Dan sebelum mengenal lebih jauh sholat, kita itu harus punya tujuan dulu. Tujuan hidup Anda apa? Coba saya tanya. Tidak kan? Tidak punya tujuan? Kita ini di dunia hanya bekerja, makan, ibadah, tidur. Siang lagi, bekerja lagi, makan lagi, sambil ibadah, tidur lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kita mati, saudara. Kalau tujuan saya adalah alam mahsyar, saudara. Atau padang mahsyar, hari pembalasan. Ini saya suka membayangkan hari pembalasan. Sambil bekerja, sambil berikhtiar, saya suka selalu membayangkan hari pembalasan. Saya tidak membayangkan mati. Kan biasa kita sering mendengar hidup itu akan mati. Kawas nu moal paeh cenanya kalau bahasa Sunda, jiga nu moal paeh wae maneh. Yang namanya mati tidak usah dipikirkan, saudara. Mati itu kita cuma sebentar. Ini tujuannya ini hari pembalasan. Yang ditanya pertama di hari pembalasan adalah ini, saudara. Sholat. Sudah saya terangkan di session pertama, sholat itu adalah isinya: satu, memuji; dua, berserah diri; tiga, meminta. Di sholat juga sering diulang-ulang, yaitu dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada teman-teman. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembahnya Allah. Kita sering menyebut ini, bahkan zaman sekarang nih, para pemuda, para remaja berbondong-bondong ini pengucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena Anda terpuruk dengan ekonomi, terpuruk dengan hidup di jalan, jenuh, lari ke sini ke pengucapan, hingga Anda banyak yang tidak sadarkan diri. Mungkin husunya melayang-layang. Saya tanya orang-orang yang terlena dengan pengucapan, jawabnya apa? Malah mereka balik tanya kepada saya. Anda tahu katanya manisnya iman? Anda tahu dzikir isi? Saya balik tanya, dzikir isi itu apa? Manisnya iman itu apa? Iman itu, saudara, apa? Iman itu percaya. Manisnya iman, manisnya percaya. Percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iblis pun ngetawain kita, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Iblis juga lebih tahu, saudara, lebih tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anda bilang ini mengusir setan. Setan itu godaan, saudara. Apakah setan bisa diusir dari diri kita? Iblis itu, saudara, berjanji akan menggoda manusia hingga kiamat, dan Allah membiarkan, dan Allah tidak melarang, saudara, kepada iblis. Jadi iblis itu punya mandat untuk menggoda manusia hingga kiamat. Jadi jangan diusir, saudara. Lawan saja dengan baik, lawan saja dengan fair play, lawan saja dengan kasih sayang. Karena iblis itu kan sama, jin itu sama, makhluk Allah. Lawan saja dengan kasih sayang. Ulama-ulama yang dulu, para wali dulu, karena setan itu musuh yang nyata, maka dilawan oleh para wali dulu. Oleh para ulama dilawan, lawannya lawan cantik dengan mengkaji ini. Kalau ini sudah dikaji, iblis pun akan lemah, saudara. Setan-setan tidak akan berdaya. Mengaji itu berasal dari kaji, dikaji, mengkaji, dikaji, ininya dikaji, digali sampai paham isinya. Ini yang disebut dzikir isi. Isinya apa? Isinya sholat, saudara. Ini setan-setan lemas. Kalau kita sudah melakukan dzikir isi, akan lemas dengan ini, dengan sholat. Ya, kita main cantik aja, bertanding melawan setan-setan iblis atau godaan-godaan iblis, setan atau godaan. Lawan saja dengan cantik, dengan ikhlas. Mereka akan lemas, saudara. Musuh kita akan terkulai, kalah dengan ini. Karena mengkaji ini,
la ilaha illallah kaji. Dan saya punya teman ini selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir zahar. Tapi dia mempraktekkan dengan sholat. Sholatnya khusyuk, saudara. Khusyuk luar biasa. Dan saudara, ekonomi dia drastis meningkat, saudara. Sampai sekarang masih punya toko, punya mobil, kendaraan, rumah. Karena ini yang diperdalam sholat. Dia mengucapkan ini di kamar sendirian. Karena dia mengikuti mursyid, yaitu torekat, salah satu torekat. Dia dilakukan di kamar, tidak berbondong-bondong ke rumah orang. Dilakukan di kamar sendiri. Tidak menjadi fitnah, tidak menjadi suudon. Dan dia dimantapkan sholatnya. Ini nyata, saudara. Kalau tidak percaya, Anda ke sini berkonsultasi dengan saya tunjukkan orangnya. Ini sholatnya mantap, saudara. Karena ini dikaji. La ilaha illallah dikaji. Ini yang disebut zikir isi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan dihisab. Nanti di yaumul hisab tidak akan ditanya, langsung akan masuk surga. Tapi ada kuncinya, saudara. Kuncinya apa? Ini kunci surga itu sholat. Tidak yakin Anda hanya mengucapkan masuk surga. Dan saudara, Anda ngomong ke saya, jangan sembarangan katanya. Saya berjamaah, menzaharkan zikir berjamaah. Bukan untuk ekonomi, Anda sembarangan katanya. Saya ingin meningkatkan ibadah. Saya ingin merasakan manisnya zikir. Anda jangan munafik. Anda jangan munafik, saya punya bukti. Ekonomi lah aku saja. Anda ekonomi. Tidak ada yang wajib disembah hanya Allah. Tidak ada yang wajib disembah hanya Allah. Iya, sembah. Anda terbalik. Ini khusyuk. Pengucapan khusyuk berlomba-lomba. Tapi ini tidak ada khusyuk-khusyuknya. Ini survei saya. Bukan saya sudah khusyuk sholat, tidak. Para ulama dulu mengucapkan la ilaha illallah ini di tempat yang sunyi, di dalam gua, ingin merasakan manisnya pengucapan zikir la ilaha illallah. Karena apa? Karena ini sudah manis, sudah merasakan manisnya sholat. Manisnya sholat itu apa? Karena kita sudah bersujud, sudah takluk kepada Allah. Karena sehari-hari kita sudah mengucapkan iya karena abudu, hanya kepada engkau aku menyembah. Sembah, jangan munafik. Sembahnya dengan sholat, takluk. Menyembah itu isinya takluk, bergetar, khusyuk, takluk, sujud. Menyembah itu takluk, sujud, dan lain-lain. Sehingga kalau Anda sudah takluk sama Allah, sudah sujud sama Allah, pasti Anda akan melaksanakan zakat, puasa, haji kalau mampu, berbaik kepada sesama, hablum minanas diperbanyak, hablum minallah dimantapkan. Ini orang yang berlomba-lomba tergiur dengan pengucapan karena fadilah, karena masalah ekonomi, Anda akan rusak. Kenapa? Sesuatu yang dipegang bukan dengan ahlinya, maka tunggu kerusakan. Ini bukti, saudara. Anda suka bilang, dikir saya katanya dikir isi, dikir Anda katanya dikir cangkang. Itu, saudara. Saya tanya, dikir isi itu dikir yang bagaimana? Kan isinya ini. Dikir ini isinya ini. Sholat, menyembah. Orang yang membakar ini kalimat tauhid di demo. Tapi orang-orang yang pergi ke gunung, kenapa tidak di demo? Ini masih banyak sekarang orang-orang Islam yang pergi ke gunung untuk mendoakan Allah. Kenapa tidak di demo?